Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Walhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar dimanapun Anda berada, jika kita perhatikan belakangan ini, ya 15 tahun kesininya kurang lebih, yang mengikuti pengajian, yang rajin majelis ta'lim adalah kaum ibu-ibu. Rutinan, bahkan tiap hari adalah pengajian ibu-ibu, majelis ta'lim ibu-ibu. Adapun pengajian bapak-bapaknya bisa dikatakan sangat-sangat jarang. Buya sering bertanya kepada para DKM, mengapa tidak ada pengajian ibu-ibu ADKM? Jawaban Bapak DKM, wah Buya, sudah dicoba, tapi tidak ada yang hadir. Ada yang hadir 2 orang, 3 orang. Akhirnya ya bubar Buya, karena ustadz-ustadznya kan dari jauh-jauh, yang datang cuma 2 orang dan itu-itu saja. Para pendengar dimanapun Anda berada, kondisi ini sangat-sangat menyedihkan. Kondisi ini sangat tidak sesuai dengan hasanah keislaman. Jika kondisi ini dibiarkan berlalu begitu saja, pertama, kita selaku para mubaligh tentu berdosa, karena tidak ikhtiar supaya majelis ta'lim bapak-bapak justru yang harus paling banyak. Justru yang lebih banyak dari majelis ta'lim ibu-ibu. Yang keduanya, kalau dibiarkan terus-menerus maka kualitas keilmuan umat Islam tentu makin menurun. Para pendengar dimanapun Anda berada, maka pada kesempatan ini Buya akan memberikan solusi bagaimana caranya supaya bapak-bapak rajin thalabul ilmi, bahkan bisa ikut majelis taklim. Mudah-mudahan solusi yang Buya berikan ini bisa dilaksanakan. Dan bagi para pendengar yang kebetulan mendengarkan ceramah Buya ini,
Tolong disampaikan kepada muslim yang lain. Baik. Berbicara tentang laki-laki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Shadaqallahul adzim. An-Nisa ayat ke-34. Kaum laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Jelas ayat ini memberikan informasi. Pertama, laki-laki itu sebagai pemimpin bagi kaum wanita. Yang keduanya, tentu yang namanya pemimpin harus lebih dalam ilmu pengetahuannya. Yang ketiga, yang namanya pemimpin harus lebih dalam pengalaman tolabul ilminya. Ada tolabul ilminya, ada pengalaman tolabul ilmi. Beda itu. Kalau tolabul ilmi kita mencari ilmu, tapi kalau pengalaman tolabul ilmi, bagaimana dengan kita bergaul, kita mengaji, kita bersama-sama muslim yang lain, di sanalah kita mempunyai yang disebut dengan pengalaman kita mencari ilmu. Lantas jika kaum laki-lakinya, dalam hal ini kaum bapaknya, bapak-bapaknya malas mencari ilmu, bagaimana mempertanggungjawabkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa? Bahkan dalam hadis kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Berikutnya dilanjutkan bahwa kaum laki-laki, para suami akan ditanya tentang bagaimana memimpin istrinya. Buya juga heran, kenapa bisa terjadi ini? Virus apa yang menyebar di kalangan kaum bapak-bapak sehingga malas mencari ilmu? Yang menjadi pertanyaannya, sudahkah bapak-bapak itu berilmu? Sudahkah bapak-bapak itu berilmu? Yang Buya maksudkan ilmu agama. Kalau masing-masing ilmu yang namanya fardu kifayah, profesi, jurusan matematika, ilmuwan matematika. Jurusan hukum, ilmuwan bidang hukum. Kuliah di kehutanan, ya ilmuwan di bidang kehutanan. Itu namanya fardu kifayah. Kalau sudah ada sebagian orang yang melaksanakan itu, gugur kewajiban bagi muslim yang lain. Tapi kalau bab sholat itu kan fardu ain. Dari mulai wudu, sholat, bab zakat, bab saum, bab umroh, bab haji, itu kan ain. Termasuk yang paling penting juga membaca Al-Quran, bisa baca Al-Quran. Ain itu. Bagaimana kita bisa mengenal Allah, malaikat-malaikatnya Allah, kitab-kitabnya Allah, rasul-rasulnya Allah. Apa yang dimaksud dengan qada dan qadar, dan sebelumnya dibahas tentang hari kiamat, itu kan fardu ain. Kita selaku ilmuwan di bidang hukum, kalau dia tidak bisa bab sholat, dia mengaku muslim, durhaka dia. Dia ilmuwan di bidang fisika, ahli bidang fisika, bahkan moyangnya tidak tahu bab sholat, bacaan sholat, bahkan tidak bisa baca Al-Quran. Durhaka dia itu.
Maka dalam hal ini tanda tanya besar bagi Buya, sudahkah dia paham dasar ilmu agama Adinul Islam itu? Ya. Kalau sudah paham, ya agak mendingan, meskipun juga tidak baik lah. Kalau kita sudah paham, kita ongkang-ongkang tidak mau bersama-sama kita mengikuti pengajian. Karena di atas langit ada langit lagi. Kita cari pengalaman, kita bergantian, ya sambil ganti pengalaman. Sambil mengambil dan memberikan pengalaman-pengalaman kita. Berbicara tentang thalabul ilmi, semuanya sudah paham. Baginda Rasul telah bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Bahwa mencari ilmu itu kewajiban muslim dan muslimat. Ya ain dulu dong sebelum kifayah. Terlebih lagi kalau kita melihat tentang orang-orang zaman sekarang, makin banyak yang hubud dunia. Gak usah khawatir kita kekurangan sarjana kimia. Gak usah khawatir kita kekurangan sarjana ekonomi. Gak usah khawatir kita kekurangan sarjana seni. Selama kita makan, minum, urusan-urusan kita syahwat dalam pernikahan, gak usah khawatir. Tapi kita harus khawatir kalau ilmu agama, ilmu din, berkenaan dengan Adinul Islam, bab zakat, bab infak, bab sedekah, bab wakaf, bab kewajiban berumah tangga, hak dan kewajiban. Kemudian kita bisa membaca Al-Quran. Kalau itu kita tinggalkan, kita makin khawatir itu. Makin khawatir. Terus lagi juga bagian Rasul bersabda, utlubul ilma minal mahdi ilalahdi. Carilah ilmu dari mulai kita ada dalam kandungan sampai kita ke liang lahat. Dalam kandungan pun kita sudah mulai belajar dari ibu kita. Setelah kita usia 4 bulan sudah ruh ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah bisa mendengar, melihat meskipun terbatas. Kemudian pada saat kita masuk liang lahat, masih kita diajari oleh orang hidup yang disebut dengan talqin itu. Sebelum datang malaikat munkar nakir bertanya kepada kita. Apalagi kita yang masih hidup, tanggung jawab kita tentang agama ini di mana? Baginda Rasul juga bersabda, utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu meskipun jauh ke negeri Cina. Kita berbicara agama. Seandainya nanti ke depan ada orang yang menyalahgunakan agama, aliran sesat dan macam-macam, nun jauh di sana, kalau kita punya modal, datang ke sana untuk wajadiluhum billati hiya ahsan. Dengan orang-orang penganut kesesatan itu. Sejauh itu kewajiban kita mencari ilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat di antara kalian yang berilmu dan yang beriman, beberapa derajat di atas orang yang lain. Al-Quran sudah Buya sampaikan, Al-Hadis sudah Buya sampaikan. Alasan apalagi para bapak tidak thalabul ilmi? Buya sudah sampaikan tentang fardu ain dan fardu kifayah. Bapak profesinya apa? Itu fardu kifayah, Pak. Karena fardu ain yang kita berbicara tentang Al-Quran yang menjadi pedoman kita, masa kita tidak baca? Masa kita tidak baca terjemahnya, bahkan baca bahasa Arabnya tentu.
Ilmu tajwidnya jangan sampai kita tidak paham ilmu tajwid. Karena Al-Quran itu ya termasuk semua bahasa sih, terutama bahasa Arab. Kalau salah mengucapkan, salah arti. Allahu Akbar. Allah Maha Besar kekuasaannya. Allah Maha Besar kekayaannya. Allahu Akbar. Bar. Tapi Allahu Akbar dipanjang-panjang. Itu bukan Maha Besar. Allah itu sebagai kendang. Kendang itu ya, atau beduk, maaf, kendang yang besar. Kolbun dan kalbun. Kolbun hati. Kalbun kan anjing. Beda. Mengucapkan syukur dan syukur. Kalau syukur, bersyukur, berterima kasih kepada Allah, memanfaatkan rizki dari Allah, digunakan untuk ketentuan Allah, melaksanakan perintah, menjauhi larangannya. Tapi kalau syukur pakai sin, itu mabuk-mabukan. Sakarat itu mabuk. Beda itu artinya. Ajiz, al-ajiz, Allah itu gagah perkasa. Tapi kalau ajiz pakai s, impoten itu artinya. Hati-hati di bahasa Arab itu. Maka menjadi perlu ain kita bisa membaca Al-Quran. Jangan sampai kita mengaku seorang muslim, tapi kita tidak tahu apa-apa. Maka mau tidak mau ikut pengajian. Gak usah malu. Jangan sampai kita sedih nanti di hadapan Allah. Ditanya oleh Allah tentang mempertanggungjawabkan keluarga kita. Kita tidak bisa apa. Baik para pendengar dimanapun berada, terutama para bapak juga ibu-ibu. Berbicara tentang tanggung jawab seorang suami itu luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Shadaqallahul adzim. Hei orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum dan keluarga kalian, narok dari azab neraka, wa quduhan nasu, yang bahan bakarnya itu manusia, wal hijarah dan batu-batu. Manusia yang dijadikan bahan bakar orang-orang kafir, semuanya jadi bahan bakar. Inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairil islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang-orang kafir habitas amaluhu fid dunya wal akhirah. Seluruh amal orang-orang kafir itu habitas amaluhu fid dunya wal akhirah, musnah untuk dunia dan akhiratnya. Itu manusia yang dijadikan bahan bakar oleh Allah. Penyembah-penyembah berhala, menyembah kepada selain Allah, wal hijarah dan batu, berhala-berhala, patung-patung yang dijadikan sembahan oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Semuanya jadi bahan bakar. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum dan keluargamu, naro dari api neraka. Kalau kita malas mencari ilmu agama, tidak paham tentang bab-bagan agama yang dasar, bagaimana kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita? Istri dan anak-anak kita tentu melihat keilmuan kita di bidang agama. Kita selaku sang suami awam di bidang agama, ya, bisa dipastikan anak-anak juga akan awam di bidang agama. Karena kalau kita paham di bidang agama yang dasar, paling tidak memberikan motivasi bagi anak-anak kita
untuk menambah ilmu agama lebih daripada ayahnya. Tapi kalau kita selaku ayah kurang paham, bahkan sangat tidak paham tentang agama, karena kita jarang thalabul ilmi, anak-anak kita juga tidak akan termotivasi belajar agama. Ayah juga begitu agamanya, tapi bisa ternyata berkeluarga. Ayah juga begitu agamanya, tapi ternyata bisa dapat uang. Padahal hidup ini bukan hanya uang dan kerja. Itu jalan saja untuk mendapatkan mardotilah, bukan tujuan. Jadi sudah harus bagaimana lagi? Allah memberikan perintahnya kepada kita selaku sang suami, menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Itu surat At-Tahrim, surat ke-66 ayat yang ke-6. Kemudian di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat ke-74, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sadaqallahu alazim. Orang-orang yang takwa itu orang-orang yang akan mendapatkan gelar ibadur rahman, hamba Allah yang maha pengasih, yang terpilih sebagai hamba ibadur rahman. Dia selalu memperjuangkan bagaimana anak dan istrinya menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata. Dan bukan sampai di sana saja, dilanjutkan waj'alna lil muttaqina imama, jadikan ya Allah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam pengertian imam menjadi dari orang-orang yang bertakwa pada saat istrinya, anak-anaknya bertakwa. Karena kita yang ngasih contoh, kita yang memberikan ilmu, syariatnya dari Allah, hakikatnya dari kita selaku sang suami. Maka kita otomatis menjadi orang pemimpin, orang yang bertakwa, pemimpin dari istri dan anak-anak kita. Waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah ya Tuhan kami, hablana limpahkanlah kepada kami, berikanlah kepada kami min azwajina, dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan turunan kami, qurrata a'yun, penyejuk mata kami. Melihat istri kita solehah, anak kita soleh yang laki-laki, yang perempuan soleh, itu akan sempurna jika kita ikut juga nimbrung. Selain dibimbing oleh para ustadz tempat pengajian istri kita dan madrasah pesantren anak-anak kita, kita juga selaku orang tua, ayah dalam hal ini, paling tidak paham dasar tentang adinul Islami. Tidak cukup kita membaca, bagaimana kita mesti hadir, sama-sama punya sahabat, istilah sekarang bestie, orang-orang yang sama-sama jamaah masjid mengikuti pengajian. Itu Buya sampaikan berkenaan dengan permasalahan sekarang ini. Maka dalam hal ini perkenankanlah Buya menyampaikan solusi. Paling tidak ada 4 solusi nih, agar bapak-bapak rajin thalabul ilmi. Yang pertama, berbicara tentang rumah. Bagaimana menjadikan rumah kita bukan saja asri, bukan saja bersih, bukan saja mewah dan serba lengkap, tapi kadang-kadang kita lupa menjadikan rumah agar kita suka membaca. Rumah menjadikan kita, istilahnya itu hobi membaca. Rumah menjadikan kita gemar membaca. Kadang-kadang kita lupa ada satu ruangan yang wajib ada di rumah kita. Musolakah itu? Bukan musola, bukan. Bahkan Buya kurang sepakat
Rame-rame zaman sekarang orang bikin musola di rumahnya masing-masing. Apa yang terjadi? Astagfirullahaladzim. Jadi tidak ke masjid berjamaah dengan tetangga-tetangga kita. Malas kita ke masjid karena ada musola. Astagfirullahaladzim. Gak usahlah ada musola. Ke masjid aja. Dengan adanya musola di rumah kita, godaannya besar. Padahal di masjid cuma 7 derajat kalau kita berjamaah. Sedang di rumah maksudnya. Kalau berjamaah di rumah itu 7 derajat. Tapi kalau di masjid itu sampai 27 derajat. Belum langkahnya ke masjid, pulangnya juga. Berangkat pulang. Setiap langkah kita yang kanan, diampun dosa. Diangkat derajat maksudnya. Langkah yang kiri, diampuni dosa. 1 dosa. Terus. Bukan musola. Ada ruangan khusus. Nanti Buya sampaikan. Di rumah kita itu ada ruangan khusus pakaian. Ini pakaian bersih, pakaian kotor. Ada dapur bersih, dapur kotor. Ada gudangnya, beberapa gudang. Burukkah itu? Tidak buruk. Kalau memang ada uangnya dan ada tempatnya, dananya. Ini garasi dan sebagainya. Tetapi menjadi buruk, menjadi tidak baik dan israf berlebih itu. Kalau di rumah tidak ada ruang baca khusus bagi bapak. Ruang baca di rumah kita khusus bagi sang suami selaku kepala keluarga. Yang harus cerdas, harus rajin, harus ngasih contoh, teladan bagi istri dan anak-anaknya. Ruangan khusus. Bapak mesti menyiapkan ruangan khusus belajar. Yang ada meja, kursi, tentu rak buku. Dan ibu-ibu, dalam hal ini Buya ingatkan, Buya mengingatkan ibu-ibu. Ibu-ibu jangan menyalahkan terus-menerus sang suami. Si bapak jarang majelis taklimnya, malas dan sebagainya. Ibu sudah salah. Bujuk suami untuk mempersiapkan ruangan khusus bagi sang suami, ruang baca. Sesuai dengan luasnya rumah kita. Ya, kalau rumah kita luas, cukup luas juga tempat sang suami belajar. Betul ada komputernya, ada laptopnya dan sebagainya. Kalau sempit, ya lah kadarnya saja. Yang penting harus ada tempat khusus baca sang suami. Jangan lupa baginda Rasul saat itu di Gua Hira, tempat yang tidak luas, sempit, tapi dari sanalah bagaimana ilmu baginda Rasul sampai kepada kita selaku umat. Mesti ada ruangan baca. Ini solusi dari Buya. Salah satu solusinya, siapkan ruang baca. Ibu bujuk. Korbankanlah ruangan-ruangan yang digunakan untuk hal-hal yang tidak begitu perlu. Termasuk musola nggak usah ada. Yang ada tempat baca. Dan tempat baca itu bisa digunakan untuk sholat, sunat, qobliyah, ataupun ba'diyah. Sebelum kita berangkat dan setelah kita berangkat dari masjid. Tempat baca, Bu. Tolong kepada ibu yang rajin majelis taklim. Maaf Bu, ibu-ibu nih jangan sampai begini. Ibu-ibu rajin majelis taklim, bapaknya tidak pernah dibahas tentang bapak yang malas majelis taklim. Bahkan kesananya makin futur, makin jauh dari agama. Yang ada hobi-hobi yang lain dibesar-besarkan. Hobi bola, hobi mancing, hobi tenis, hobi badminton, tenis meja, hobi lari. Salahkah itu? Tidak salah. Tetapi menjadi salah kalau meninggalkan kewajiban kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram.
Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu tentang keutamaan membaca. Ayat 5 ayat pertama yang Allah turunkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruang baca mesti ada. Yang kedua, bagaimana ibu kalau pulang ngaji dicatatkan nasihat-nasihat dari Ustadz itu, kesimpulannya simpan di meja tempat baca Bapak. Untuk apa Buya? Supaya Bapak juga membaca. Bapak tadi saya pengajian, itu hasilnya Pak. Barusan Buya membahas di masjid berkenaan dengan menata hati, menguatkan iman. Itu Pak ada poin-poinnya supaya hati kita supaya iman kita kuat. Karena iman kita yazulu wa yanqusu. Memang ada Pak. Nih 3 kolbun yang menjadi penguat hati iman maksudnya. Nih kolbun yang 3 kolbun ini justru karena kemaksiatan maka justru mengurangi iman. Dibaca oleh Bapak. Mula-mula baca dulu, lama-lama ingin ikut pengajian. Adakan pengajian. Bukan itu saja, bukan hanya sekedar kita menyimpulkan dari pengajian ibu-ibu. Kalau ibu ada pertanyaan-pertanyaan yang belum tersampaikan kepada ustadzah ataupun ustadz di masjid, tulis. Bapak itu juga, saya juga, ibu juga ada beberapa pertanyaan. Bapak bisa nggak ya? Kalau kita rutin setiap pulang pengajian menyampaikan itu, Bapak duduk di tempat belajar, wah, ternyata penting pengajian itu. Tidak sekedar baca, Ustaz kan ini sudah menyimpulkan dengan keilmuannya. Kalau saya mencari-cari informasi, lama. Dan ini juga pertanyaan dari istri saya, ya Allah. Makin banyak sebetulnya saya ini harus tahu tentang ini karena ini dasar. Masa saya tidak tahu misalnya. Keluarlah air mata. Astagfirullahaladzim, ya Allah selama ini yang tolong ilmu kan istri saya. Sementara saya ini jadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ingin saya melihat istri saya dan anak saya qurrata ayun. Ingin saya diangkat derajat oleh Allah karena keilmuan dan keimanan. Mulailah ada keinginan untuk thalabul ilmi. Jadi yang keduanya, ibu pulang ngaji itu selalu menyimpan kesimpulan pengajian dan pertanyaan-pertanyaan yang memang belum disampaikan kepada Ustaz. Supaya Bapak terenyuh, termotivasi untuk thalabul ilmi. Kemudian yang ketiga, menyangkut tentang solusi bagaimana supaya para bapak majelis taklim. Yang ketiga adalah ibu rutin mengajak bapak ke toko buku. Bukan ngajaknya shopping terus, shopping lagi, restoran ini, restoran sana, nggak salah kalau memang ada uangnya. Dan kita tidak lupa zakat infak sodako kepada pokok masakin yang 8 asnaf itu. Tapi menjadi israf dan salah kalau kita tidak pernah mampir ke toko buku, bawa suami kita ke toko buku. Biarkan bapak untuk cari buku yang baik. Harus sabar ibu. Innallaha ma'as sabirin wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Jangan sampai kita ingin punya suami rajin majelis taklim, rajin baca, tapi ibu nggak pernah mengajak ke toko buku. Dan ibu juga tidak sabar. Bapak lama amat ini pilih-pilih bukunya. Tidak boleh begitu. Ibu juga kan kalau milih pakaian lamanya bukan main. Sampai sang suami, aduh ini sudah setengah jam milih itu. Sabar kan sang suami. Itu milih sepatu, milih sandal. Ini bukan, ini warnanya modelnya. Sabar sang suami. Sampai lupa pulang dari shopping itu ternyata 3 jam di toko itu. Suami kadang nggak sabar. Ibu juga mesti sabar sang suami. Wah ini bukunya bagus. Kita langsung, oh iya Pak, bagus sekali nih. Untuk dasar-dasar agama, sejarah para nabi, bagaimana perjuangan Ghazwah baginda Rasul, bagaimana terjadinya Futuh Mekah, perjanjian Hudaybiyah, perang Tabuk, Hunain. Kenapa sampai Utsman bin Affan
misalkan gugur, terbunuh oleh siapa? Sayyidina Ali juga bagaimana? Bagaimana, mengapa Abu Bakar Siddiq mendapat gelar As-Siddiq? Sebetulnya bagaimana nih Isra Mi'raj itu? Itu sesuatu yang mana? Ibu ngantar, bahkan ngajak ke bapak untuk cari buku. Kemudian yang terakhir, ibu mesti mengajak bapak untuk menyempatkan mengantar ibu ke tempat pengajian. Pak, antar ke sini. Pak, antar ke pengajian ini. Wah, ini lagi sibuk. Tolonglah sebentar dan jemput. Makin seringnya mengantar, bahkan ketemu dengan ustadz yang ngobrol sama bapak. Sering juga menjemput, lihat ibu-ibu banyak pengajian. Akhirnya, ya Allah, kenapa ya pengajian bapak-bapak tidak ada? Saya akan usul ke Bapak DKM supaya pengajian bapak-bapak di RT saya, di RW saya, di kelurahan saya. Yuk kita sama-sama belajar dengan baik, mempersiapkan diri untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup tidak sekedar kita istilah itu melaksanakan hobi, silakan, tetapi membaca itu harus dijadikan hobi bagi kita, supaya kita menjadi bapak yang bijaksana, yang pintar, yang berwibawa, dan siap membimbing istri dan anak-anaknya untuk pulang kepada Allah selamat. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas kehilapan dan kekurangan Buya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.